Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it. I don't know why. Revolved around my warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria, NIM 856630816, Prodi S1 PGSD, Universitas Terbuka. Di sini saya akan melanjutkan praktikum yang ketiga, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Selamat menyaksikan. Pada praktikum ini saya ingin mempraktekkan praktek yang selanjutnya, yaitu yang berjudul sistem pencernaan pada manusia. Manusia dapat bertahan hidup karena dia banyak mengonsumsi makanan-makanan, ya. Makanan-makanan tersebut akan diserap oleh tubuh melalui organ pencernaan. Organ pencernaan itu di sini saya sudah melihatkan sampelnya. Yang pertama di sini ada gambar mulut. Pertama, nanti makanan akan masuk ke organ pencernaan yang pertama, yaitu mulut. Di dalam mulut, makanan akan diolah menjadi makanan yang lebih halus, lalu disalurkan ke organ pencernaan yang kedua, yaitu saluran yang panjang ini namanya kerongkongan, ya. Jadi kerongkongan ini adalah organ pencernaan yang menyalurkan makanan dari organ mulut sampai ke lambung, ya. Kemudian yang ketiga di sini ada organ lambung. Di dalam organ lambung ini, makanan-makanan tadi akan diproses yang lebih halus lagi menjadi makanan-makanan yang lebih halus lagi, dibantu atau dihancurkan dengan otot-otot lambung, ya. Di sini akan terjadi proses mekanik dan kimiawi di dalam lambung ini, ya, melalui enzim-enzim tertentu. Di sini juga ada hati. Hati sebenarnya bukan sistem pencernaan utama, tetapi hati juga termasuk di dalam sistem pencernaan karena dia juga menghasilkan empedu, ya, berfungsi menghasilkan empedu. Selanjutnya, makanan setelah diolah di dalam lambung, makanan akan disalurkan ke organ pencernaan yang selanjutnya, yaitu pada usus halus, ya, pada usus halus, ya. Di sini di dalam usus halus, makanan akan mulai diserap oleh tubuh, akan disalurkan ke tubuh, ya, sudah akan disalurkan ke tubuh. Setelah di dalam usus halus ini, makanan yang sudah siap disalurkan ke dalam tubuh yang akan menjadi nutrisi, dia disalurkan lagi ke usus besar, ya, usus besar, ke usus besar. Di dalam usus besar ini, usus besar itu berfungsi sebagai penyerap sisa-sisa air dan melakukan proses pembusukan sisa-sisa makanan yang akan dibentuk menjadi namanya feses. Feses tersebut akan disalurkan lagi ke anus, ya. Organ pencernaan yang terakhir adalah anus, ya. Anus ini berfungsi sebagai membuang zat sisa-sisa makanan yang berbentuk feses. Itulah tadi urutan dari organ-organ pencernaan. Yang pertama, makanan tadi akan masuk ke dalam organ mulut, kedua kerongkongan, ketiga ada lambung, keempat ada usus halus, kelima ada usus besar, yang terakhir dikeluarkan menjadi feses melalui organ pencernaan yang terakhir, yaitu anus. Organ pencernaan yang pertama di sini saya tunjukkan ada gambar mulut, ya. Nah, di sini di dalam mulut ada beberapa bagian-bagiannya. Yang pertama ada gigi. Gigi ini berfungsi untuk mengunyah dan menghancurkan makanan-makanan,
ya. Selanjutnya ada gusi. Gusi ini merupakan jaringan lunak yang menopang gigi pada tempatnya. Lalu di sini ada uvula. Uvula itu adalah anak tekak ya. Anak tekak atau jaringan kecil yang menggantung di belakang langit-langit lunak yang berfungsi untuk membantu mencegah makanan dan cairan masuk ke dalam saluran pernapasan. Ya, bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya di sini ada lidah. Lidah itu merupakan otot yang membantu menggerakkan makanan saat mengunyah dan menelan serta sebagai indera perasa. Selanjutnya di sini ada tonsil atau amandel ya. Di sini merupakan kelenjar getah bening yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh terhadap infeksi ya. Jadi semua manusia itu mempunyai amandel ya, kecuali manusia-manusia atau orang-orang tertentu yang tidak punya. Ada itu karena ada kelainan biasanya. Selanjutnya di sini ada langit-langit. Langit-langit mulut. Langit-langit mulut ini terdiri dari langit-langit keras atau bagian depan dan langit-langit lunak atau bagian belakang yang berfungsi untuk memisahkan rongga mulut dan rongga hidung. Itulah tadi bagian-bagian pada mulut. Organ yang kedua di dalam pencernaan manusia itu ada yang namanya kerongkongan. Di dalam kerongkongan ini terdapat beberapa bagian-bagian. Yang pertama di sini ada rongga hidung. Rongga hidung ini berfungsi sebagai jalur masuknya udara. Selanjutnya ada rongga mulut. Rongga mulut ini juga berfungsi sebagai jalur masuknya makanan dan udara. Nah, lalu di sini ada faring. Faring ini merupakan saluran yang menghubungkan rongga hidung dan rongga mulut ke kerongkongan esofagus dan laring ya. Esofagus itu adalah kerongkongan. Lalu di sini ada bagian selanjutnya yaitu epiglotis. Epiglotis ini merupakan katup tulang rawan yang terletak di pangkal lidah dan berfungsi untuk menutup saluran pernapasan saat menelan makanan. Selanjutnya di sini ada laring. Ya. Laring ini merupakan organ yang berfungsi sebagai kotak suara dan menghubungkan faring dengan trakea. Yang terakhir yaitu ada kerongkongan. Kerongkongan ini merupakan saluran berotot yang menghubungkan faring dengan lambung. Tempat makanan didorong ke bawah melalui gerakan peristaltik. Nah, inilah tadi bagian-bagian dari kerongkongan. Selanjutnya organ pencernaan yang ketiga di sini ada gambar lambung. Di dalam lambung ini terdapat beberapa bagian ya, banyak sekali karena di sini adalah proses utama makanan akan diproses ya. Pertama di sini ada bagian kardia. Bagian kardia ini adalah bagian lambung yang paling atas yang terhubung dengan esofagus atau kerongkongan. Selanjutnya ada fundus ya. Fundus ini adalah bagian lambung yang terletak di bawah diafragma yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan gas dan makanan yang baru saja masuk. Selanjutnya ada korpus. Korpus ini merupakan bagian lambung yang paling besar pada lambung ya, yang berfungsi untuk mencampur makanan dengan asam lambung dan enzim pencernaan. Selanjutnya ada antrum. Antrum ini adalah bagian lambung yang menampung makanan yang telah dicerna sebelum dipindahkan ke usus halus ya. Selanjutnya ada pilorus. Pilorus ini merupakan bagian akhir lambung yang terhubung dengan usus halus atau duodenum dan memiliki kutub yang mengatur pengosongan pada lambung ya. Pilorus. Selanjutnya ada sphincter cardia. Sphincter cardia adalah otot yang berbentuk cincin di antara esofagus dan lambung yang mencegah makanan naik kembali ke kerongkongan ya. Selanjutnya ada sphincter pylorus. Sphincter pylorus adalah otot tebal di antara lambung dan duodenum yang berfungsi sebagai katup untuk mengendalikan keluarnya makanan dari lambung.
Selanjutnya di sini ada curvatura minor dan curvatura mayor. Curvatura minor ini merupakan lengkungan kecil di sisi kanan lambung, sedangkan curvatura mayor merupakan lengkungan besar di sisi kiri lambung. Selanjutnya di sini ada lapisan mukosa. Lapisan mukosa adalah lapisan terdalam lambung yang menghasilkan enzim pencernaan dan asam lambung. Selanjutnya ada lapisan submukosa. Ya, lapisan submukosa adalah lapisan di atas mukosa yang mengandung pembuluh darah dan saraf. Selanjutnya ada lapisan otot. Lapisan otot ini atau disebut dengan muscularis propria, atau lapisan otot yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu sirkular, longitudinal, dan oblit, yang membantu pergerakan peristaltik. Nah, selanjutnya yaitu ada lapisan serosa. Lapisan serosa ini adalah lapisan terluar, ya, yang melindungi lambung. Nah, jadi dia adalah lapisan terluar yang melindungi lambung, namanya lapisan serosa. Itulah tadi bagian-bagian pada lambung. Organ pencernaan yang selanjutnya adalah usus halus. Di dalam usus halus ini terdapat bagian-bagian juga. Yang pertama ada duodenum. Tahu nggak kalian apa itu duodenum ya? Nggak asing lagi ya. Duodenum itu adalah usus 12 jari, ya. Bagian pertama usus halus yang berfungsi sebagai tempat awal pencernaan kimiawi makanan yang dibantu oleh enzim dari pankreas dan cairan empedu dari hati. Ya. Selanjutnya ada bagian jejunum. Bagian jejunum ini atau disebut dengan usus kosong, ya. Usus kosong atau bagian tengah usus halus yang berfungsi untuk menyerap nutrisi seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya ada ileum. Ileum atau usus penyerapan, ya. Di dalam usus penyerapan ini adalah bagian akhir usus halus yang berfungsi untuk menyerap zat gizi yang belum terserap di bagian sebelumnya seperti vitamin B12 dan garam empedu. Inilah tadi bagian-bagian dari usus halus. Dan pencernaan yang selanjutnya adalah usus besar. Di dalam usus besar terdapat beberapa bagian-bagian. Yang pertama ada sekum. Sekum adalah kantong yang menerima isi dari usus halus, ya, sekum. Selanjutnya ada kolon ascenden, ya. Ada kolon ascenden. Kolon ascenden ini adalah bagian kolon yang naik. Selanjutnya di sini ada kolon transversum. Kolon transversum adalah bagian kolon yang melintang. Selanjutnya di sini ada kolon descenden, ya. Kolon descenden ini adalah bagian kolon yang naik. Sedangkan ini ada kolon sigmoid, ya. Kolon sigmoid ini adalah kolon yang berbentuk huruf S dan terhubung ke rektum. Rektum merupakan bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Di sini, ya. Penyimpanan feses sementara itu di rektum. Selanjutnya di sini yang terakhir ada anus. Anus adalah lubang tempat feses dikeluarkan dari tubuh. Inilah tadi bagian-bagian dari usus besar. Organ yang terakhir di dalam sistem pencernaan yaitu ada anus. Di dalam anus ini ada berbagai bagian-bagian juga. Yang pertama di sini adalah saluran anus. Saluran anus ini memiliki panjang 4 cm yang menghubungkan rektum dengan anus. Selanjutnya di sini ada bagian sphincter anal internal, yaitu adalah otot polos yang bekerja secara tidak sadar atau involunter untuk membantu mengontrol keluarnya tinja. Selanjutnya di sini sphincter anal eksternal, itu otot yang dapat dikendalikan secara sadar atau volunter untuk menahan buang air besar, ya. Selanjutnya di sini ada garis pektinat, adalah garis yang memisahkan bagian atas bawah anus
yang memiliki perbedaan dalam suplai saraf dan pembuluh darah. Yang terakhir ada kulit perineal. Kulit perineal ini sangat sensitif di sekitar lubang anus ya. Jadi inilah tadi bagian-bagian dari anus.